Selamat pagi semua. Bagaimana kabarmu hari ini? Puji Tuhan. Bersyukur untuk kasih setia dan pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kita, sehingga hari ini Tuhan memberikan kita kesehatan dan kekuatan. Kita boleh bangun dan kita boleh melaksanakan aktivitas kita di dalam rumah. Oke adik-adik, mari kita siapkan hati kita untuk beribadah kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur karena hari ini Engkau telah membangunkan kami dengan tubuh yang kuat dan sehat dan memberikan kami kesempatan untuk beribadah. Tuhan tolong kami agar selama ibadah ini berlangsung kami dapat mengikutinya dengan baik. Ini doa kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, saat ini Ibu Guru tidak sendirian. Ibu Guru ditemani oleh Pak Tulus. Bagaimana kabarnya hari ini Pak Tulus? Luar biasa. Wah, puji Tuhan. Anak-anak, kita bersyukur kepada Tuhan untuk segala sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita. Mari saat ini kita memuji Tuhan, kita menaikkan pujian, segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Kalian yang di rumah menyanyi juga ya. Cerita firman Tuhan, dan cerita firman Tuhan di pagi ini masih ada kaitannya dengan firman Tuhan yang kita dengarkan di minggu-minggu yang lalu tentang the armor of God. Karena itu, siapkan Alkitabmu, kita akan membaca dan mendengarkan cerita firman Tuhan. Sebelum kita berdoa, mari kita menyanyikan pujian firman Tuhan. Bapa di surga, saat ini kami semua akan mendengarkan firman
kami berada saat ini. Ini kami semua yang sudah siap untuk mendengarkan firman. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Hai anak-anak. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan sekalipun kalian ada di rumah ya. Oke, tadi kan sudah siapkan Alkitabnya. Mari kita buka Alkitab. Kita akan membaca firman Tuhan yang terambil dalam kitab Kudus Perjanjian Baru, yaitu kitab Efesus, pasalnya yang ke-6, ayat 18, sampai ayatnya yang ke-20. Efesus 6, ayat 18, sampai ayatnya yang ke-20. Bu Guru akan bacakan untuk kalian bisa mengikutinya dari rumah. Ya, Efesus pasal 6, ayat 18, sampai ayatnya yang ke-20, berkata demikian. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Juga untuk aku, supaya kepadaku jika aku membuka mulutku, dikaruniakan perkataan yang benar, agar dengan keberanian aku memberitakan rahasia Injil yang kulayani sebagai utusan yang dipenjarakan. Berdoalah supaya dengan keberanian aku menyatakannya sebagaimana seharusnya aku berbicara. Nah, demikianlah firman Tuhan yang sudah kita baca dan dengarkan bersama-sama. Nah, anak-anak, masih ingatkah gambar yang ini? Lah, tentu masih. Sudah beberapa minggu kita mendengarkan cerita tentang ini. Ya, ini adalah bagian dari senjata Allah, yaitu senjata rohani. Di sana ada ikat pinggang kebenaran, ada apa lagi? Masih ingat toh? Apa? Nah, ada baju sirah keadilan, ada ketopong keselamatan, ada pedang roh. Nah, yang terakhir plus doa. Oke, hari ini kita akan berbicara tentang berdoalah setiap waktu dalam roh. Itu kata firman Tuhan yang kita baca tadi. Nah, firman Tuhan hari ini mengatakan berdoalah di dalam roh. Nah, kira-kira apa sih artinya berdoa di dalam roh? Berdoa di dalam roh itu berarti bahwa berdoa berdasarkan pimpinan roh. Kita berdoa apa yang roh mau untuk kita doakan. Nah, anak-anak, apakah anak-anak sudah tahu cara untuk berdoa yang benar? Kita sudah banyak kali berdoa. Nah, cara berdoa yang benar yaitu berdoa menurut apa yang roh inginkan untuk kita doakan dalam setiap doa kita. Nah, termasuk kita berdoa jika kita ingin mencapai cita-cita kita. Kalian tentu berdoa kan tentang hal itu? Misalnya menjadi guru. Ada yang menjadi guru? Oke. Kemudian menjadi pendeta ada? Ada. Nah, sekarang Bu Guru tanya, siapa yang punya cita-cita ke depan? Menjadi seorang prajurit? Wih, banyak sekali yang angkat tangan. Hebat. Nah, menjadi seorang prajurit itu, kalau mau berperang, dia harus mempersiapkan segala perlengkapan perangnya. Yaitu pakaian perang bersama dengan senjata. Dan itu harus lengkap. Nah, anak-anak tahu, itu tidak cukup bagi seorang prajurit dengan segala perlengkapan perang. Ada satu hal yang sangat penting dalam kehidupan mereka untuk mereka gunakan dalam rangka mereka mau berperang. Mau tahu? Ya, yang pertama, mereka harus percaya diri. Ya, mengapa harus percaya diri? Karena kalau tidak percaya diri, mereka akan berperang, pasti mereka akan kalah. Dan percaya diri itu bisa didapatkan cuma kalau kita berdoa. Nah, hal yang kedua yaitu doa. Nah, doa ini adalah senjata perlengkapan rohani untuk menyerang musuh selain pedang roh. Jadi doa itu sangat penting. Mungkin anak-anak bertanya-tanya, mengapa sih kita harus berdoa? Nah, anak-anak, doa adalah perlengkapan senjata Allah yang punya kuasa luar biasa. Karena itu, berdoa berarti kita meminta pertolongan Allah untuk kehidupan kita, supaya Allah bisa berperang bersama-sama dengan kita. Nah, apalagi kalau kita mau melawan musuh. Nah, anak-anak, Bu Guru boleh tahu kah?
Siapa musuh kita orang percaya? Ada yang tahu tidak? Oh, silakan. Siapa? Ya, bagus. I-B-L-I-S. Iblis. Nah, iblis bukan saja memiliki pedang, anak panah berapi dan tombak, tetapi juga memiliki benteng perlindungan yang tidak mungkin kita sendiri mampu untuk menghadapinya. Nah, makanya kita butuh senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah, kuasa yang sangat luar biasa, yang sanggup meruntuhkan benteng-benteng dari iblis ini. Nah, anak-anak, zaman sekarang meruntuhkan kubu atau benteng musuh tidak cukup hanya memakai senapan, granat, atau senjata genggam lainnya, tetapi perlu peluru kendali, yaitu rudal yang bisa diluncurkan dari jauh. Ya. Nah, anak-anak, bagi kita orang percaya, senjata rohani jenis rudal itu adalah apa? Itu adalah D-O-A, doa. Nah, mengapa? Nah, karena doa bisa diluncurkan kapan saja, di mana saja, dalam masalah apa saja, termasuk yang sementara dihadapi, dirasakan oleh kita yang ada di Jayapura, orang-orang yang ada di Jakarta, Kalimantan, Sulawesi, Singapura, bahkan yang ada di dunia ini. Nah, anak-anak tahu apakah itu? Nah, itu adalah COVID-19 yang kita kenal dengan virus corona. Nah, anak-anak yang kasih dalam Tuhan, segala usaha sudah dilakukan oleh pemerintah kita, yaitu untuk dilaksanakan oleh seluruh masyarakat, termasuk kita semua. Di dalamnya ada anak-anak sekalian. Nah, kita disuruh belajar di rumah, tidak belajar di sekolah lagi, kita disuruh cuci tangan, kita disuruh pakai masker, kita disuruh jangan keluar. Nah, sampai ada yang membosankan. Ada anak-anak yang bilang, belajar di rumah tidak dapat uang jajan. Aduh, kasihan ya. Papa mama juga selalu kontrol karena papa mama kerjanya dibatasi. Dilarang keluar rumah, tidak nonton bareng, tidak bertemu teman-teman. Pokoknya ribet deh. Nah, iya kan? Nah, anak-anak, keadaan yang kita hadapi dan segala sesuatu aturan yang dilaksanakan, dikeluarkan oleh pemerintah, itu tidak cukup bagi kita untuk menyelesaikan masalah saat ini. Makanya kita perlu doa. Ya, kita perlu tambah dengan doa supaya hal ini bisa teratasi. Karena doa ya itu adalah nafas kehidupan. Ya, banyak kali kita dengar ada orang yang bicara seperti itu. Doa adalah alat komunikasi dengan Tuhan. Kalau kita berdoa, berarti kita minta kekuatan daripada Tuhan. Kita tidak mengandalkan kekuatan kita sendiri. Nah, hal ini pernah anak-anak dengarkan dalam kehidupan percakapan kita setiap hari. Nah, itu semua benar anak-anak. Oleh karena itu, jangan pernah hidup ataupun melangkah tanpa doa. Ingat itu ya. Nah, sekarang Bu Guru mau bertanya. Kira-kira berapa kali kah kalian berdoa setiap hari? Ayo, ada yang mau jawab? Ya, 1 kali, 2, 5, tidak terhitung. Nah, itu tidak disalahkan. Itu benar. Tetapi firman Tuhan mengatakan dalam 1 Tesalonika pasalnya yang kelima ayat 17 ditulis, tetaplah berdoa. Jadi tidak terhitung jumlahnya, ya, tidak terhitung. Kapan saja, berapa kali kau berdoa, silakan. Karena ingat ya anak-anak, iblis selalu ingin menjatuhkan dan membinasakan kita orang percaya. Makanya kita harus berdoa. Jangan kita lupa berdoa karena doa itu sangat-sangat penting dalam kehidupan kita agar Tuhan memberikan tuntunan kepada kita dan membawa kemenangan bagi kita orang percaya ketika menghadapi berbagai macam masalah dalam kehidupan ini. Ibarat seorang prajurit yang mau berperang, ya, dia harus bertempur dengan segala perlengkapan senjata perangnya, ya, dan dibaringi dengan doa
supaya bisa menang. Nah, anak-anak, Yesus memberikan contoh yang sempurna ya bagi kehidupan kita, bagaimana menggunakan doa itu sebagai senjata ya, sebagai senjata ketika waktu itu Tuhan Yesus ada di Taman Getsemani dalam persiapan untuk penyaliban dan kematiannya. Tuhan Yesus memilih bersujud dan berdoa kepada Bapanya yang ada di sorga. Nah, menjadi pertanyaan bagi kita, bagaimana seorang prajurit Kristus harus berdoa? Anak-anak tahu? Oke, yang pertama, berdoalah setiap waktu. Yang kedua, berdoalah dalam roh, menurut keinginan roh apa yang kita akan doakan. Yang ketiga, kita tidak boleh tertidur kalau berdoa. Kita harus fokus dan tekun. Karena anak-anak, ada yang berdoa malamnya mau tidur, nanti amin besok pagi. Ya, jadi berdoa harus fokus. Kemudian yang keempat, berdoa tidak boleh egois. Ya, ibarat prajurit kalau dia mau berperang, jangan berperang cuma sendiri, akibatnya akan fatal. Ya, jadi ada teman yang akan mendampingi. Yang kelima, berdoalah untuk para pemimpin. Mengapa kita harus berdoa untuk para pemimpin kita? Karena mereka menjadi contoh dan teladan bagi kita. Mereka yang mengajar kita dan lain-lain sebagainya. Nah, anak-anak, hal ini sangat penting untuk kita lakukan ketika bangsa dan negara kita sementara berperang melawan virus corona. Nah, kita harus dukung mereka dalam doa. Ya, pemimpin-pemimpin kita, yaitu Pak Presiden Jokowi dan aparatnya, para dokter, medis, perawat yang sementara menangani COVID-19 ini, para penderita COVID-19, ya. Kemudian berdoa untuk papa mama, keluarga kita, dan berdoa juga untuk diri kita sendiri, ya, supaya kita bisa menghadapi segala masalah yang sementara dialami saat ini. Sebab Rasul Yakobus menulis bahwa doa orang benar bila didoakan dengan yakin, maka akan sangat besar kuasanya. Oke anak-anak, maukah kalian berdoa dengan sungguh, berdoa di dalam roh? Tentu mau. Kalau kita mau menjadi prajurit Kristus, kita harus berdoa setiap saat. Oke? Demikianlah firman Tuhan. Jangan lupa ya, kita harus selalu berdoa. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, karena kasih sayang-Mu, kami boleh mendengarkan firman Tuhan di saat ini. Biarlah kami tetap menjadi anak-anak yang setia, yang selalu suka berdoa dalam berbagai hal, sehingga apa yang kami doakan itu berkenan di hadapan Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, ampuni salah dan dosa kami. Demi Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Nah, anak-anak, kita telah mendengarkan firman Tuhan yang luar biasa, yang memberikan pesan bagi kita agar dalam segala keadaan kita tetap berdoa. Demikianlah ibadah kita di pagi hari ini telah selesai. Tuhan Yesus memberkati. Oke adik-adik, demikian tadi ibadah kita. Kita sudah menyaksikan dan mendengarkan cerita dan puji-pujian. Tapi minggu depan masih ada yang lebih seru. Jadi jangan lupa selama masa pandemi ini kita akan masih terus melaksanakan ibadah online kita di channel yang sama, channel Sekolah Minggu Kristen Kalam Kudus Jayapura. Tuhan Yesus memberkati.